Hafal Qur'annya pagi hari. Adapun sore adalah murajaah. Alhamdulillah sudah 1 juz ya, Masya Allah. Muhammad sudah sebelum masuk di asrama PMD sudah pernah hafal? Tidak pernah. Nah, Arif udah berapa, Rip? Sudah hampir 1 juz. Loh, Masya Allah. Sahabat, Arif, sahabat, dari mulanya tidak bisa baca Iqra ya, Arif ya. Sehingga bisa baca dari Iqra 1. Makanya gunanya PMYD untuk menjadikan kalian penghafal Quran agar kalian nanti bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Ini perlu kita support bersama, sahabat. Yayasan PMYD Nias ya menjadi bagian dari sebuah lembaga penghafal Al-Quran, pencetak kaderisasi dai yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Khususnya kami buat adalah untuk menjadi generasi dakwah di Pulau Nias. Nah, yuk mari sama-sama kita dukung program dakwah ini. Insya Allah kita tidak akan pernah rugi berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah pengembangan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an ya rabbal alamin. Baik, para anak-anak santriku semuanya dan seluruh para sahabat, kru Yayasan PMYD Nias, para donatur dan para simpatisan Yayasan PMYD Nias, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir, saya Abdul Aziz La'iyah, atau disebut dengan Ustaz Abdul Aziz La'iyah, sedikit akan memberikan nutrisi ilmu kepada kita tentang kenikmatan mempelajari Al-Quran. Apa itu, saudara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa kita akan sedikit mendapatkan nutrisi ilmu ini, yaitu dengan keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, keutamaan mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Dan ini akan dirasakan oleh setiap kita yang sudah berkecimpung di dalam Al-Quran. Ya, wabil khusus kepada santri-santri kami, santri Yayasan PMYD Nias yang ada di asrama ini. Ya, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Jalla Jalal memulai ya perintah Al-Quran ini untuk kita pelajari bersama, khususnya bagi kita ini yang muslim, dan juga nasihat kepada para saudaraku yang baru memeluk agama Islam ya, ataukah yang sudah memeluk agama Islam itu sudah lama tapi belum dia mengiyakan dirinya di dalam pelajaran Al-Quran. Bahwa kita harus tahu, ketika Rasulullah SAW ya berada di dalam Gua Hira saat mendapatkan wahyu pertama, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini kata perintah, anak-anakku ya, kita harus. Jadi kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena memang perintah Allah dan sunnah nabinya ya. Coba bisa sama-sama ikutin Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, jadi ini artinya Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita, walaupun itu pada hakikatnya kepada Nabi kita dahulunya dalam Gua Hira, tapi artinya adalah kepada seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayo. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi artinya apa? Allah memerintahkan membaca dengan menyebut nama Allah, yaitu siapa? Allah yang menciptakan
manusia. Dari segumpal sembara. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang semuanya 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Apa itu? Bisa membaca, bisa berjalan, bisa makan, bisa Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku, para simpatisan ya, saudara kaum muslimat dimanapun antum berada, begitu nikmatnya ya ketika kita bisa memahami ayat ini, bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk memerintahkan kita belajar Al-Quran. Baikkah kita itu adalah masih muda maupun kita itu sudah tua renta. Oh ya, tidak ada batas ya anak-anak ya, tidak ada batas dalam mempelajari Al-Quran ya. Jadi kita belajar itu pada hakikatnya ya, dari kecil kita sampai kita menjadi menjadi tua, kita tetap belajar Al-Quran. Nah, apa sih kenikmatan di balik kita membaca Al-Quran? Keutamaannya ya, kalian harus tahu. Dan saudaraku yang mendengar sedikit pencerahan ini, bahwa yang pertama, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan oleh para alim ulama kita, para ahlul qira ya, mereka ahlul qira itu yang para yang pemahaman Al-Qur'an lebih dalam, yang dia hafiz, dia seorang yang seorang qari ya. Maka mereka menuliskan dalam buku-buku mereka bahwa ada 5 poin yang harus kita ketahui bersama ya, terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri ya. Apa itu yang pertama? Anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Quran ini bisa kelak memberikan syafaat di yaumil qiyamah ya. Syafaat di yaumil qiyamah. Nah, ketika yaumil qiyamah itu ada 2, kalian harus tahu ya sahabatku semuanya. Kiamat ketika kita meninggal, kiamat ketika kita sudah nanti kiamat besar, hancur dunia ini. Itu kiamat pertama. Yang harus kita ketahui, kiamat yang pertama yang kecil adalah kiamat ketika kita meninggal, dan yang kedua adalah kiamat ketika dunia ini akan dihancur dulu lantakan oleh Allah Subhanahu. Itu kiamat kubur namanya. Nah, ketika kiamat ini kita berada dalam kubur, itu butuh bantuan ya. Maka Rasulullah SAW Iqra ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran itu. Pelajarilah oleh kamu sekalian Al-Quran itu. Hafalkan oleh kamu sekalian Al-Quran itu. Nah, ketika kamu ini menjadi penghafal Al-Quran ini, saudaraku yang menghafal Al-Quran di sana, di pesantren mana, di yayasan mana, ini adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kenapa? Rasulullah SAW menjamin ya, sesungguhnya ya'ti yaumul qiyamah, dia nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada orang yang hafalnya. Nah, itu luar biasa anak-anakku sekalian ya. Kita harus yakin itu. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu kelak nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran itu adalah sebebek amal. Ya, ini keutamaannya, sebebek amal. Jadi enggak ada amal yang terbaik yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada seorang yang mempelajari Al-Quran itu, kecuali adalah nilai Al-Quran. Dia, kalau kalian tahu, namanya multi level. Multi level itu kita berjualan. Jadi kita jualan satu, kemudian kita cari kita 3 orang di atas bawah. Ya kan? 3 orang yang anggota kita. Lalu 3 orang anggota kita itu cari anggota lagi. Nah, akhirnya yang di atas tadi, yang mengajarkan pertama, dia mendapatkan poin terus. Ya, dia mendapatkan poin dari orang-orang yang ada di jaringan di bawah itu. Nah, Al-Quran lebih daripada itu. Al-Quran lebih daripada itu. Ya, jadi sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi sebaik-baik amal
Jadi makanya Al-Quran itu ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ia terhitung ibadah. Apa? Ibadah. Ya itu harus ditahu. Ibadah. Kita pelajari cuma satu huruf umpamanya. Contohnya ini kalian yang santri-santri belajar Al-Quran sama Ustaz Riyad, ya kan? Ustaz Riyad mempelajari. Diperbenarkan itu surat bacaan umpamanya Bismillah. Ya. Lalu dibaca. Bahasa Bismillah aja itu, ya kan? Tapi kalian sudah dapat pahala. Karena dari perbaik. Ustaz Riyad dapat pahala nggak? Dapat seperti gitu, ya. Ini namanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allama. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mereka para ahli Al-Quran nanti kelak di yaumil qiyamah diangkat derajatnya, ya. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat yang mulia. Bersama malaikat yang mulia. Itu malaikat mulia. Ada khusus malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ya. Ya kan apa kata Rasulullah SAW? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, ya, ma'a safaratil kiramil bararah. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi mereka alladzi yaqra'ul Qur'ana, ya, yang mereka membaca Al-Qur'an itu wa huwa mahirun bihi, dan mereka mahir. Tahu mahir? Lancar membacanya, lancar menghafalnya. Ini makanya gunanya PMYD untuk menjadikan kalian para penghafal Quran agar kalian nanti bisa diangkat derajatnya oleh Allah, ya kan? Mulia. Diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, sekarang hafalan Ananda Revan udah berapa juz, Van? Selama 5 bulan setengah di sini? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan 2 juz. Alhamdulillah, ya Rabbi, sudah dapat 2 juz, sahabat. Selamat di asrama Yayasan PMD di sini, asrama ini. Jadi, mereka anak-anak kami dalam didikan ini tidak hanya menghafal Quran saja, tapi pagi harinya jam 7 mereka belajar di sekolah, ya kan? Sekolah hafal Qurannya pagi hari. Adapun sore adalah murajaah. Kamu berapa, Wan? Alhamdulillah sudah 1 juz, ya. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini si Muhammad udah berapa juz? Udah alhamdulillah sampai 1 juz, ya. Walaupun masih belum mungkin, ya. Tapi kita jungkan jempol, Masya Allah. Tadi dari Muhammad sudah sebelum masuk di asrama PMD sudah pernah hafal? Tidak pernah. Belajar dari Iqra. Masya Allah, dari Iqra 3 atau 1? 3. Nah, Arif udah berapa, Arif? Sudah hampir 1 juz. Masya Allah, udah sampai surah Abasa, ya. Loh, Masya Allah. Sahabat, Arif, sahabat, dari mulanya tidak bisa baca Iqra, ya, Arif, ya. Sehingga bisa baca dari Iqra 1. Dan alhamdulillah kesungguhannya sudah bisa mencapai hampir menyelesaikan 1 juz amma, juz 30. Nah, ini perlu kita support bersama, sahabat. Yayasan PMD Nias, ya, menjadi bagian dari sebuah lembaga penghafal Al-Quran, pencetak kaderisasi da'i yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Khususnya kami buat adalah untuk menjadi generasi dakwah di Pulau Nias. Nah, yuk mari sama-sama kita dukung program dakwah ini. Insya Allah kita tidak akan pernah rugi berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah pengembangan dakwah. Itu kalau kita berinfak, itu namanya jual beli. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff, ya. As-Saff ayat 10, kata Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu sebuah jual beli? Ada kan? Jual beli kata Allah. Ya, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan api neraka. Siksaan api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan dengan tenaga. Nah, tenaga kamu sekarang adalah menghafal Al-Quran. Ini namanya orangnya fi sabilillah. Maka beruntung orang yang juga berjuang di jalan Allah yang tadi berinfak. Ya, orang berjuang di jalan Allah adalah orang berinfak. Antum, siapapun, Bapak Ibu yang berkorban, berkontribusi dengan Yayasan PMD Nias, sungguh menjadi antum adalah bagian daripada orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, bahwa ketika itu adalah akan diangkat derajatnya oleh
Allah Subhanahu wa taala orang yang menghafal Al-Qur'an. Diangkat, dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa yang terakhir? Mereka disebut-sebut oleh Allah. Disebut-sebut Allah. Disebut-sebut oleh Allah, dinaungin oleh para malaikat. Kan luar biasa itu. Didoakan oleh para malaikat. Apa hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini kala ya, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ah, ini luar biasa ini anak-anakku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, majtama' qaumun, ya, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa suatu kaum yang berkumpul, ya kan? Yang berkumpul pada suatu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyebut firman Allah di sana, ya kan? Kalau kamu menghafal Quran menyebut firman Allah enggak? Menyebutkan? Ya kan? Menghafal firman Allah. Itu namanya menyebut. Ya, jadi mereka berkumpul di sana menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah Tabaraka wa taala, yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum. Mereka saling membahas, saling mempelajari. Kita di sini kan saling mempelajari kan ya? Ada belajar fikih sama Ustaz Amrul, kemudian ada belajar tajwid sama Ustaz Azam kan? Ya, sama Ustaz Aziz belajar apa? Bahasa Arab, ya kan? Sama Ustaz Riyad apa? Tahfiz, menghafal Al-Quran. Jadi kita membaca itu. Maka dengan demikian itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali bagi mereka ini diturunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Jadi kalau kita menghafal Quran dengan ikhlas, tapi ya, sarannya ikhlas, maka akan diberikan kita sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Lalu diberikan mereka rahmat. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu luar biasa. Kita bersyukur menjadi orang yang pembelajar Kenapa? Satu, diberikan ketenangan. Kira-kira saya mau tanya, Arif, kamu sebelum menghafal Al-Quran, kamu tenang gak hati kamu, Rif? Kurang ya, karena kamu kan suka lalu-lalang ke sini ya. Ya kan? Sekarang udah tenang gak udah hafal Quran? Enak rasanya? Enak, alhamdulillah. Gimana bahagianya hatimu udah hafal 2 juz? Oh, bahagia, luar biasa ya. Nah, mau kan ingin memberikan mahkota buat orang tuanya? Mau sekali ya. Karena itu adalah hadiah paling mulia. Nah, begitu sahabat kalian. Dilanazal alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Lalu rumah kita ini kecil ini. Nih, sahabatku, para pemirsa, para sahabat Pemidenias, para donatur Yayasan Pemidenias, inilah tempat kita ya. Yang kita gunakan untuk pengembangan dakwah Yayasan Pemidenias di asrama ini yang kurang lebih besarnya ini berapa ini? Lebarnya sahabat kurang lebih 3 meter dan panjangnya ke belakang itu kurang lebih 10 meter. Nah, ini lagi kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita saat ini. Mereka berasal dari pesantren-pesantren yang sudah kita titipkan, lalu mereka singgah di sini, istirahat di sini, berlibur di sini saat liburan. Dan anak-anak didik kita yang mukim saat ini mereka, yang 4 orang lagi, berserta dengan dengan musyrif ada 5 orang. Luar biasa. Nah, dinaungi oleh para malaikat, illa nazal alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Diberikan rahmat, wa hafathumul malaikah. Dinaungi para malaikat. Allah itu sebut-sebut Jibril. Kan malaikat paling dekat dengan Allah itu adalah Jibril. Ya, makanya dia sebagai utusan. Ya kan, harus tahu itu ya. Malaikat paling dekat dengan Allah itu adalah Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril, Jibril, itu si Muhaimin, lihat dia tuh lagi menghafal. Lihat itu si Wawan, lihat itu siapa, si Revan, lihat tuh Arif lagi sungguh, berikan mereka keberkahan. Kan? Itu Ustaz Riyad sedang mengajarkan Al-Quran. Itu berikan ke mereka keberkahan, mudahkan urusan mereka, angkat derajat mereka. Itu disebut oleh Allah. Akhirnya apa? Jibril mengatakan kepada penduduk langit, para sahabat yang ada di penduduk langit, tahu enggak Tuhanmu itu menyebut si fulan? Ya, doakan dia agar Allah rahmati
Jadi didoakan oleh para penduduk langit. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut kita di hadapannya, maka kita adalah orang terbaik. Terakhir, bahwa Al-Qur'an itu keutamaannya terakhir anak sekalian Allah Subhanahu wa taala adalah dia nanti memberikan yang terbaik buat orang yang sibuk menyibukkan dirinya dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah Subhanahu Wa Taala diskusi lagi, man syaghalul Qur'ana, ya, wa dzakara mas'alati, wa dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma'u'ti sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, kafadlillahi ala khalqih. Rawahu Tirmidzi. Ya. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya, ya, menyibukkan dirinya menghafal Al-Quran, wa dzikir an mas'alati, lalu dia berdoa kepada aku, kata Allah, ya, a'taituhu afdola, akan aku berikan dia sebaik-baik pemberian. Itu kata ma'u'ti salil, sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta kepada aku. Ya, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan perkataan Allah Subhanahu wa taala di atas kata-kata para makhluknya ya jauh lebih mulia. Nah, ini keutamaannya anak-anak sekalian. Belum lagi ada keutamaan lainnya, tambahkan satu, bahwa Al-Qur'an itu menjadi asy-syifa. Asy-syifa sebagai obat. Ya, makanya kalau ada orang dia orang kena jin, ya, kena jin kesurupan dan sebagainya, maka dia diruqyah akan sembuh dengan Al-Qur'an. Hebat enggak? Luar biasa enggak? Iya. Yo, mari semuanya, mari kita tutup kajian ini. Semoga dapat bermanfaat buat saudaraku yang ada di hadapan kami semuanya, ya. Mari tetap dukung program Yayasan Pembina Nias. Mari sama-sama kita menyalurkan infak, sedekah dan zakat kita di Yayasan Pembina Nias. Insyaallah berkah dan berkah dunia maupun di akhirat nantinya. Selamat buat saudaraku yang sudah terus berusaha berkontribusi dengan Yayasan Pembina Nias. Semoga Allah Tabaraka wa Taala terus memberikan keberkahan pada harta, infak, zakat dan sedekah yang saudara-saudariku berikan di Yayasan Pembina Nias. Dan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dalam jannatul na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.